Dalam menilai semua muamalah perkara-perkara sosial, ekonomi, dan politik harus kita timbang berdasarkan syariat Islam. Harus kita timbang berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keadilan seorang warga yang beragama Islam. Menilai siapa calon harus berdasarkan pertimbangan syariat. Baik dan buruknya kita nilai, kita timbang dengan baik, dengan objektif. Tapi tidak boleh kita melakukan penghinaan, pelecehan, fitnah yang tidak bertanggung jawab, kemudian mengeluarkan kata-kata kasar, ataupun kita sengaja menyakiti hati orang lain yang berbeda pilihan dengan kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Kita dilarang untuk menyakiti orang-orang mukmin laki-laki maupun orang mukmin perempuan. Menyakiti dengan lisan kita, menjelek-jelekkan pilihan orang lain, kemudian memfitnah orang lain. Sebab Nabi SAW memberikan panduan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Hadis muttafaq alaih. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Berkatalah yang baik atau diam, tidak perlu mengomentari pilihan orang lain. Kalau kita ditanya pendapat kita oleh orang lain, kita bisa jelaskan dengan baik apa alasan-alasannya, apa pertimbangannya. Tapi lebih daripada itu, kita tidak boleh mengomentari, apalagi menghina serta mencaci pilihan orang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar, wa huwa asy-syafi'ul musyaffa'u fil mahsyar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mattasalat uyunun binazar wa sami'at udhunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Wa qala 'azza min qail, "Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun." Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah dengan senantiasa kita memanjatkan alhamdulillah. Mari kita bersalawat salam kepada manusia terbaik, junjungan kita semuanya, kekasih Allah, pemberi syafaat bagi kita di yaumil qiyamah, dan yang memberikan pedoman hidup buat kita sempurna lahir dan batin untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dialah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, terutama menjelang pilkada serentak yang akan kita laksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang ini. Bagaimana kita menjalankan ketakwaan kepada Allah dalam event pemilu? Bukankah pemilu itu urusan dunia? Benar. Tetapi pemilu, memilih pemimpin atau wakil rakyat juga
beririsan dengan urusan akhirat kita, beririsan dengan persoalan keimanan dan keislaman kita. Karena memilih pemimpin dalam Islam hukumnya adalah fardu atau wajib. Sebagaimana kita berjamaah di dalam sholat, harus ada imamnya, harus mengikuti aturan-aturan standar operasional yang berlaku. Maka demikian pula dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan politik kita, mengelola bangsa dan negara yang besar ini memerlukan imam, memerlukan pemimpin, baik di level pusat maupun di tingkat daerah. Masyarakat yang dirahmati Allah, mari kita pelajari kembali, kita refreshing kembali adab-adab dan etika Islam. Buat kita sebagai warga negara yang baik, yang beragama Islam, yang memiliki hak untuk memilih, dan juga sebagai penyelenggara negara yang menyelenggarakan pilkada serentak ini, kita harus memperhatikan adab-adab dan etika Islam. Yang pertama, hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks keislaman kita terdapat prinsip dasar ajaran Islam yang relevan bagi kita, baik sebagai penyelenggara negara maupun sebagai warga yang memilih atau memiliki hak pilih. Yaitu yang pertama, kita harus mengedepankan sifat as-sidq, kejujuran dan kebenaran. Sebab kejujuran merupakan salah satu akhlak utama dalam Islam, di mana dalam konteks pilkada ini, kita sebagai warga pemilih, kita harus memilih dengan jujur, memilih dengan benar sesuai dengan hati nurani kita, setelah menimbang maslahat dan mudaratnya. Dan bagi para aparatur negara yang menyelenggarakan pilkada, diharapkan juga untuk jujur dalam melaksanakan tugasnya, mulai dari administrasi, penetapan berapa jumlah warga yang berhak untuk memilih, termasuk dalam proses pengawasannya, juga dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang berlangsung. Maka mari kita amalkan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sifat kejujuran yang pertama ini, yaitu di dalam surat Taubah ayat 119, Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah atau tetaplah kamu bersama orang-orang yang benar dan jujur. Jadi perintah ini bagi orang beriman. Orang beriman bukan hanya bertakwa kepada Allah, bukan hanya melaksanakan sholat 5 waktu, bukan hanya kita puasa Ramadan, bayar zakat setiap tahunnya, bukan hanya punya kewajiban haji dan umrah, tetapi juga punya kewajiban untuk senantiasa istiqamah bersama orang-orang yang benar dalam semua aspek kehidupan kita. As-sidq, kejujuran dan kebenaran ini dituntut dalam semua muamalah, baik muamalah ekonomi, muamalah sosial seperti halnya pilkada, maupun muamalah dalam konteks keluarga dan bermasyarakat. Yang kedua, sifat adab etika Islam yang harus kita junjung tinggi dalam proses politik kita ini adalah al-adl, yaitu keadilan. Sebab Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan. Warga negara yang baik, dia harus adil dalam memilih, menimbang, karena adil ini adalah pertengahan, berada di antara titik tengah, berada di dalam nilai-nilai yang paling utama dan kebaikan. Sebab kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, umat yang terbaik disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran 110 untuk umat Islam, itu artinya adalah umat yang adil dalam menilai semua muamalah perkara-perkara sosial, ekonomi dan politik. Harus kita timbang berdasarkan syariat Islam, harus kita timbang berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Itulah keadilan seorang warga yang beragama Islam. Menilai siapa calon harus berdasarkan pertimbangan syariat. Baik dan buruknya kita nilai, kita timbang dengan baik, dengan objektif. Tapi tidak boleh kita melakukan penghinaan, pelecehan, fitnah yang tidak bertanggung jawab, kemudian mengeluarkan kata-kata kasar, ataupun kita sengaja menyakiti hati orang lain yang berbeda pilihan dengan kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Kita dilarang untuk menyakiti orang-orang mukmin laki-laki maupun orang mukmin perempuan. Menyakiti dengan lisan kita, menjelek-jelekkan pilihan orang lain, kemudian memfitnah orang lain. Sebab Nabi SAW memberikan panduan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Hadis muttafaq alaih. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Berkatalah yang baik atau diam. Tidak perlu mengomentari pilihan orang lain. Kalau kita ditanya pendapat kita oleh orang lain, kita bisa jelaskan dengan baik apa alasan-alasannya, apa pertimbangannya. Tapi lebih daripada itu, kita tidak boleh mengomentari, apalagi menghina serta mencaci pilihan orang lain. Demikian pula Nabi SAW bersabda, "Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Hadis muttafaq alaih. Seorang muslim disebut atau dikatakan dia sebagai muslim manakala dia yang sempurna imannya adalah seorang yang muslim lainnya itu selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Rasulullah SAW juga memberikan sifat bagi orang-orang yang beriman itu bagaimana? Laisal mu'minu bitta'an. Orang mukmin itu yang sempurna imannya bukanlah seorang pencaci. Walal la'an, bukan pula dia seorang pelaknat. Walal fahish, bukan pula orang yang berkata keji. Walal badhi, dan tidak melakukan atau mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor. Sebab kalau kita mencaci seorang muslim, hukumnya berat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis Nabi SAW mengatakan, "Sibabul muslim fusuq." Mencaci seorang muslim adalah tanda kefasikan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah ta'ala. Yang ketiga adalah adab dalam pilkada ini, baik kita sebagai warga negara maupun sebagai penyelenggara pilkada itu sendiri adalah harus memiliki sifat amanah. Amanah ini artinya dapat dipercaya. Warga yang baik bisa memilih calon yang ada, yang ditawarkan dengan penuh tanggung jawab dan merupakan pilihan yang berdasarkan amanah atau kepercayaan, bukan karena sogokan, bukan karena suap, bukan karena money politics. Dan yang kedua, bagi para penyelenggara pilkada, amanah itu diwujudkan dengan bagaimana? Harus bisa mempertanggungjawabkan semua proses secara transparan, secara terbuka, secara adil, dan tidak memihak salah satu dari pasangan calon yang ada. Sebab Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl." Dalam surah Ali Imran, surat An-Nisa ayat 58, Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya Allah perintahkan kamu semua untuk menunaikan antu'addul amanat, menunaikan amanah. Kepercayaan dari rakyat, kepercayaan dari masyarakat ditunaikan, harus disampaikan kepada orang yang berhak. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan kita untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Sengaja berbuat zalim, sengaja berbuat khianat karena
kita ingin mendapatkan pujian dari manusia dan menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berkhianat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa la takhunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekali-kali mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati amanat-amanat yang telah diberikan orang lain kepada kamu semuanya. Yang keempat, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, adab Islami dalam konteks pemilihan kepala daerah yang akan kita hadapi ini adalah bagaimana kita harus menghindari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Warga bisa juga korupsi. Masyarakat biasa bisa korupsi. Sebagaimana pejabat juga ada yang oknumnya korupsi. Warga yang tidak baik, dia akan memperjualbelikan suaranya hanya untuk kepentingan sesaat. Dan calon yang berkontestasi juga bisa melakukan korupsi walaupun dia belum menjabat. Itu dengan bagaimana? Dengan memberikan riswah, memberikan suap, memberikan money politics kepada rakyat yang berhak memilih. Demikian pula penyelenggara pilkada harus menghindari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, karena Islam melarang praktik korupsi. Sebab itu Nabi SAW menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, innallaha la yaqbalu salatan bighairi tahur wa sadaqatan min ghulul. Allah sekali-kali tidak akan menerima salat yang dilakukan tanpa didahului oleh proses berwudu, bersuci. Dan Allah tidak akan menerima sedekah dari harta hasil merampok, harta hasil korupsi, harta dari menyembunyikan hak milik orang lain. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi SAW mengatakan, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah Subhanahu wa taala melaknat baik orang yang menyuap maupun yang disuap. Apalagi dalam konteks pemilihan ini. Bahkan Nabi dalam sabda yang lain mengatakan, ar-rashi wal murtashi finnar. Baik yang menyuap maupun yang disuap, dua-duanya sama-sama dapat masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Maka itu kita semua dituntut untuk menolak segala macam bentuk suap, menolak gratifikasi dan tindakan-tindakan etis lainnya. Sehingga integritas dalam pengelolaan anggaran dalam pilkada atau sumber daya publik itu juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat kita. Yang kelima, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah adab musyawarah atau konsultasi atau syura. Sebab Islam mendorong adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Sehingga aparat negara perlu melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan yang transparan, yang adil, dalam membuat undang-undang tentang pemilihan umum, dan mendengarkan aspirasi rakyat sehingga keputusan yang diambil lebih mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Allah Ta'ala berfirman, wa amruhum syura bainahum. Salah satu ciri yang diungkap oleh Allah dalam surah Asy-Syura ayat 38 menggambarkan kriteria orang-orang masyarakat yang beriman adalah walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum. Ya, orang beriman itu bukan hanya orang yang sholat saja. Orang beriman itu orang yang sanggup untuk menyambut seruan, ajakan, perintah dari Tuhannya. Orang beriman itu adalah orang yang gercep, orang yang disiplin menegakkan sholatnya. Dan orang beriman itu, kata Allah, wa amruhum syura bainahum. Semua perkara urusan-urusan dunia dan akhiratnya dia landasi dengan landasan yang baik, yaitu musyawarah atau berkonsultasi. Sehingga yang menjadi sifat yang keenam, yaitu menjadi tauladan. Bagaimana kita harus menjadi uswatun hasanah. Rasulullah diutus ke tengah-tengah manusia untuk menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh tauladan yang sempurna, yang baik. Keteladanan yang diberikan oleh Nabi SAW harus kita
jadikan sebagai cermin dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktek-praktek ekonomi, sosial, dan politik kita harus mengedepankan keteladanan. Sebab baik warga negara maupun aparatur negara adalah pemimpin untuk dirinya dan pemimpin yang menjadi teladan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka diperlukan akhlak yang baik, integritas yang tinggi, sehingga pemilu kada kita dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pemimpin-pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang terpilih karena kemampuannya, bukan karena kemampuan logistik atau uangnya semata-mata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi bangsa dan negara kita ini agar kita senantiasa dapat melahirkan sebuah masyarakat yang adil dan makmur, masyarakat yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amanah kepemimpinan, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang terakhir, harus ada pendidikan dan peningkatan kapasitas. Warga negara harus terus-menerus dididik dengan baik, menjadi warga yang bertanggung jawab, warga yang melek bagaimana dia bisa menjalankan hak politiknya dengan sebaik-baiknya. Demikian pula aparatur negara yang berintegritas harus terus-menerus dididik, digembleng, ditingkatkan kapasitasnya, capacity building, dengan meningkatkan kapasitas dan pemahaman akan nilai-nilai Islam secara berkelanjutan. Maka diharapkan kita semua dapat menjalankan tugas kita dengan baik dan sesuai dengan etika yang dianjurkan oleh agama kita, al-Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Istaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril Islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga.
Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.